Hi, and welcome back to my channel. Gue yakin pasti kalian udah pernah lihat gambar ataupun video yang ini kan? Sarah Hall chasing. Sarah Hall is coming. What a run from Sarah Hall in the closing stages. Yes, Sarah Hall di London Marathon 2020. What an amazing performance. Dan waktu itu dia menggunakan sepatu lari prototype dari ASICS, dan akhirnya ini dia sepatunya. Ini dia first impression review gue untuk the ASICS Metaspeed Sky. The ASICS Metaspeed Sky, sepatu lari yang lagi sangat nge-hype di dunia lari semenjak Sarah Hall berhasil meraih podium 2 di London Marathon 2020, di mana dia di pertengahan race tiba-tiba menaikkan pace-nya dan berhasil menyusul semua atlet yang ada di depan dia sampai dia berhasil finish di posisi kedua. Dan waktu itu dia menggunakan prototype sepatu ini dan langsung heboh dunia lari menanti kehadiran sepatu ini, dan here it is. Tapi seperti biasa, sebelum gue masuk ke detail reviewnya, gue harus buat disclosure dulu. So, the ASICS Metaspeed Sky ini adalah sepatu lari yang gue beli sendiri. So, seluruh review ini adalah opini pribadi gue dan pengalaman pribadi gue lari dengan sepatu ini. So, ayo kita bahas sepatunya. So, ini adalah sepatu lari racing. Jadi, jangan mengharapkan comfort ya di sepatu ini. Walaupun sebetulnya dari segi fit dan kenyamanan di sepatu ini menurut gue masih lebih nyaman dibanding saingannya yang berlogo contreng misalnya. Tapi itu kita bahas nanti, dan sebelum gue masuk ke detail stack height-nya, gue harus jelasin sedikit tentang konsep di balik sepatu ini, ataupun konsep racing menurut ASICS. Jadi menurut ASICS, dengan penelitian dan riset yang mereka lakukan, ada dua jenis pelari. Ini kita ngomongin di saat race ya. Jadi ada pelari yang mencapai kecepatan lebih kencang dengan mempercepat langkahnya, atau yang mereka sebut sebagai cadence runners. Dan ada pelari yang mencapai kecepatan lebih kencang dengan memperpanjang langkahnya, atau yang mereka sebut sebagai stride runners. Jadi dengan penelitian ini, mereka mengeluarkan dua jenis sepatu. Metaspeed Sky untuk stride runners, dan Metaspeed Edge untuk cadence runners yang nanti akan diluncurkan pada bulan Juni-Juli kalau nggak salah. So, sekarang kita bahas Metaspeed Sky dulu. Jadi untuk stack height-nya, dia tingginya 33 mm di bagian rear foot dan 28 mm di bagian forefoot. Jadi heel to toe drop-nya ini 5 mm. Which is okay. Ada beberapa sepatu lari racing marathon yang memang drop-nya antara 4 sampai 5 mm. Tapi kalau gue pribadi, personally, gue lebih suka drop yang sedikit lebih tinggi. Mungkin di kisaran 8 sampai 9 mm. But that's okay, itu hanya selera saja. Dan untuk beratnya, gue udah sempat timbang sendiri. Ya, berat sepatunya ini dia 196 gram untuk yang sebelah kanan. Dan yang sebelah kiri dia beratnya 200 gram. Jadi ada sedikit perbedaan antara kiri dan kanan. Dan ini mirip banget dengan saingannya yang berlogo contreng. So yeah, this is a lightweight racer. It's crazy light untuk sepatu yang segini tingginya. Jadi untuk nilainya, untuk beratnya gue kasih 4,8/5. Lalu untuk uppernya ini dibuat dari bahan engineered mesh yang sangat tipis. Dan kerennya ini 100% dibuat dari bahan daur ulang. So awesome ASICS, we love that. Dia saking tipisnya, dia basically transparan sepatunya. Jadi membuat sepatunya sangat breathable. Dan bahkan di sampingnya di sini dia nggak ada tambahan overlay ataupun bahan-bahan yang menambah struktur di bagian luar sepatunya ataupun jahitan-jahitan tambahan.
So basically no nonsense, dihilangkan semua bahan-bahan yang akan menambah berat sepatunya. Bahkan kalau kita lihat bahan yang diletak di bagian dalam sepatunya untuk menambah struktur di bagian heel counter dan di bagian toe boxnya, ini dia sangat tipis dan sangat lentur, jadi supportnya sangat minim. Dan kalau kita lihat lebih dekat, dia sebetulnya dibuat dengan pola berlubang-lubang. Jadi ini akan membuat bahannya jadi sangat ringan dan juga menambah sirkulasi udara ke dalam sepatunya. Jadi gue yakin kalau gue lari dengan sepatu ini di kondisi hujan misalnya, pasti kaki gue dan sepatunya pasti akan sangat basah. Tapi ini sepatu rally racing, jadi bodo amat mau bajunya basah, sepatunya basah, just keep running. Tapi kerennya untuk bagian ankle dan heel collarnya di sepatu ini kita masih diberi bantalan yang full dan cukup nyaman untuk sepatu racing. Bahkan ada beberapa sepatu lari racing lainnya yang sama sekali nggak ada bantalan di bagian mata kakinya. Dan lalu untuk lidahnya, ini basically dia bahan yang sama dengan bagian upper line-nya, jadi dia sangat tipis dan sangat ringan, dan disambung dengan sedikit bahan suede untuk menambah kenyamanan di bagian atas kakinya. Tapi menurut gue di upper ini ada dua masalah. Yang satu itu di feel-nya atau rasanya di dalam sepatunya, bahan upper-nya ini sama dengan rasanya di bagian luarnya. Jadi dia kalau bagian luarnya ini agak sedikit kasar, kayak seperti kertas amplas yang halus. Di dalam sepatunya rasanya sama, jadi agak sedikit kasar. Walaupun asal kita pakai kaos kaki nggak terlalu masalah sih. Lalu yang kedua itu tali sepatunya. Kalau kita lihat tali sepatunya ini, dia kayak seperti kayak seperti sangat ringkih dan terlihat sangat murah, kayak seperti tali sepatu katun yang sangat murah dan menurut gue agak kurang representatif sama sepatunya. Tapi itu dua masalah yang kecil, minor issues. Menurut gue upper ini cukup bagus dan sangat nyaman. Jadi gue kasih nilai 4/5. A good score, a great upper untuk racing shoe. Lalu kita lanjut ke fit dan lockdown di sepatu ini. Amazing. Mungkin salah satu racing shoe dengan fit dan lockdown yang paling nyaman di kaki gue. Soalnya di bagian middle-nya ini nggak terlalu ramping, jadi masih cukup nyaman untuk dibawa sedikit lebih santai, dimana mungkin foot strike-nya agak sedikit mundur dan tidak harus mendorong pace terus dengan forefoot. Dan untuk toe box-nya ini juga nggak pelit-pelit, jari-jari kaki gue masih bisa bergerak-gerak sedikit. Dan untuk sizing-nya sepatu ini true to size. Jadi kalau kita lihat sizing chart-nya dari Asics, untuk kaki yang panjangnya 26,5 cm itu cocoknya di ukuran 42,5. Gue tambahin 1 cm biar lebih nyaman dan gue ambil ukuran 43,5 atau US 9,5. Dan it fits just nice. Di area ankle dan heel collar-nya ini masih cukup nyaman dan dia nge-lock dengan baik. Dan ada juga runner's knot jika diperlukan, dan gue nggak ada masalah dengan heel slippage atau tumit yang keluar ataupun lecet-lecet. It fits just nice. Jadi untuk skornya untuk fit dan lockdownnya gue kasih nilai 4,5/5. So sekarang kita turun ke bagian midsole sepatunya. Flight Foam Blast Turbo atau pendeknya FF Turbo. And this is bouncy, it's springy, and it's brand new. So ini adalah midsole terbarunya dari Asics. Dan di namanya ada Flight Foam Blast. Tapi ini bukan Flight Foam Blast yang kita udah pernah lihat di Asics Nova Blast. Soalnya nanti akan ada satu lagi sepatu lari dari Asics yang menggunakan teknologi plat karbon selain kedua sepatu yang gue mention tadi, yang namanya Magic Speed. Dan ini akan menggunakan midsole Flight Foam Blast seperti di Nova Blast. But basically untuk FF Turbo ini, this is amazing. Mungkin Asics berhasil nih membuat midsole yang akan jadi saingan dengan midsole paling kencang di dunia maraton sekarang. Seperti Zoom X-nya Nike plus plat karbon, dan Light Strike Pro dari Adidas plus plat karbon, dan sekarang FF Turbo plus carbon plate dari Asics. So kita akan lihat pertarungan yang sangat ketat di Olympics 2021 nanti. So ya, sepatu ini menggunakan full length carbon fiber plate untuk menambah sensasi rebound yang seperti per. Tapi gue agak khawatir sih waktu pertama kali gue mau lari dengan sepatu ini. Soalnya carbon fiber plate di sepatu ini tuh sangat kaku. Jadi gue agak bingung gue harus lari sekencang apa agar gue bisa nge-load atau membengkokkan si carbon fiber plate-nya untuk mendapat sensasi rebound dari carbon plate-nya. Tapi untuk itu kita harus ngebahas ride-nya, dan untuk sekarang kita kasih dulu nilai untuk midsole-nya, dan gue kasih nilai 4/5. It's an amazing midsole dengan bounce yang sangat cepat. So sekarang kita turun dulu ke bagian outsole sepatunya yang mereka sebut Asics Grip. Dan ini memang gripnya sangat bagus di sepatu ini. Dia tuh sticky atau lengket seperti ban racing kali ya. Dan dia rubbernya nggak terlalu tebal dan dibuat dengan pola berlubang-lubang begini, jadi rubbernya tetap ringan
Dan pastinya dia lebih banyak di bagian mid to forefoot-nya, soalnya sepatu ini diperuntukkan untuk mid to forefoot runners. Dan kerennya dia tapaknya cukup lebar. Jadi selain dia membuat gripnya sangat bagus di sepatu ini, tapi dia juga menjaga stabilitas di sepatunya yang cukup tinggi. So untuk nilainya dan skornya untuk outsole ini gue kasih nilai 4,7/5. So sekarang kita bahas ride dari sepatunya. Dan ride-nya ini berasa kayak kita melayang up in the sky, sesuai namanya, Metaspeed Sky. Soalnya bounce-nya ini sangat kerasa, seperti kita melayang terus dan ground contact time-nya itu jadi sangat singkat. Dan seperti gue bilang tadi, gue sempat agak bingung dengan kekakuan dari si carbon plate-nya. Soalnya di saat gue lari dengan sepatu ini tuh, gue ngerasain sensasi bounce-nya, tapi gue nggak ngerasain sensasi dorongan ke depan. Tapi setelah gue pikir-pikir, mungkin memang itu tujuan sepatu ini. Untuk stride runners. Jadi dengan bounce yang sangat kerasa efeknya, itu membuat langkah kita jadi lebih jauh. Jadi kalau gue analisa stride-nya gue di saat gue lari, misalnya dengan Vaporfly Next Percent gue, itu average stride length gue tuh bisa sekitar 1,21 meter. Sedangkan di saat gue lari dengan Metaspeed Sky ini, stride length gue bisa naik sampai 1,32 meter. So mungkin setup dari midsole dan carbon plate-nya di sepatu ini tuh memang sesuai tujuan sepatu ini untuk stride runners, agar kita bisa memperjauh langkah kita. So apakah gue akan lebih prefer kalau misalnya carbon plate-nya di sepatu ini tuh sedikit lebih lunak? Yes, tapi mungkin efeknya nanti nggak sesuai tujuannya ASICS di sepatu ini. So untuk nilainya, untuk ride-nya sepatu ini gue kasih nilai 4,2/5. Dan sekarang untuk bagian yang paling mengerikan adalah harganya, 3.699.000. Oh my, oh my, oh my. ASICS why? Vaporfly Next Percent 2 harganya 3,2 juta. Lalu Adidas Adizero Adios Pro harganya 3 jutaan. Dan New Balance RC Elite 2 harganya 3,3 jutaan. So sepatu ini definitely overpriced. Menurut gue sepatu ini harusnya harganya di kisaran 3 sampai 3,2 juta. Tapi who knows, siapa tahu nanti di Olympics 2021 sepatu ini berhasil memecahkan beberapa rekor dunia dan mungkin harganya jadi lebih representatif. So ya, untuk harganya gue harus kasih nilai 2,5/5. So untuk overall score sepatu ini mendapat nilai 4,1/5. Sepatu ini sangat exciting dan sangat memicu adrenalin sampai di saat kita harus pergi ke kasir dan bayar sepatunya, langsung drop moodnya. Tapi basically untuk lari dengan sepatu ini tuh sangat menyenangkan dan pastinya memicu untuk kita lari lebih kencang. Dan apakah gue akan pakai sepatu ini untuk race? Definitely, pastinya. Sepatu ini sangat cocok untuk race jarak apapun. Dari 5K, 10K, half marathon, sampai full marathon, sepatu ini sangat cocok. Dan kita lihat nanti untuk faktor durability di sepatu ini, soalnya gue belum pernah lari dengan ASICS Grip yang baru di outsole di sepatu ini, dan kita lihat nanti setelah 100 km bagaimana. So that's it untuk first impression review gue untuk the ASICS Metaspeed Sky. Dan sekarang kita masuk ke bagian pengumuman untuk pemenang giveaway dari video review ASICS Gel Pulse 12. So selamat kepada Rifansyah Akbar, Anda berhasil memenangkan ASICS Gel Pulse 12 ini. Soalnya gue setuju banget dengan apa yang dia tulis di captionnya di Instagramnya, di mana dia bahas soal bagaimana berolahraga lari ini bukan hanya untuk meningkatkan performance larinya dan juga efek kesehatannya, tapi simply juga sebagai escape ataupun jalan keluar dari kebosanan dan depresi yang banyak kita alami di masa pandemi ini. Soalnya gue setuju banget, hormon endorfin yang kita keluarkan di saat kita berolahraga lari ini sangat membantu agar kita selalu stay happy dan agar moodnya tidak drop dan juga tidak mengalami depresi, dan pastinya juga sangat berpengaruh untuk melawan virus corona dengan selalu stay positive. Dan karena di Strava-nya running mileage-nya memang sedang meningkat, mudah-mudahan ASICS Gel Pulse 12 ini bisa membantu mencegah dari cedera lari dan juga meningkatkan mileage per minggunya. So semangat terus Bro Rifansyah dan keep running. Dan untuk runner-up lainnya, kita ada Dodi Ginanjar yang berhasil memenang running shorts dari ASICS, dan juga Ulil Albab yang berhasil memenangkan drawstring bag dari ASICS. So, terima kasih untuk semua yang udah ikutan di giveaway kali ini. Jangan sedih kalau belum menang kali ini, pastinya akan ada banyak kesempatan lainnya untuk memenangkan giveaway di channel ini. So, pastikan kalian like,
comment, dan subscribe juga ke channel ini, dan share juga video ini dengan running buddies kalian. I would really appreciate that. Dan thanks for watching, and in the meantime, let's all stay strong, stay healthy, and keep moving. See you next time.